Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai kegiatan proses belajar mengajar hari ini, terlebih dahulu kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Selesai. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Masuk pertemuan kelima dengan materi pokok teks persuasif. Kompetensi dasar menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai hal positif, permasalahan aktual dari teks persuasif, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Dengan tujuan pembelajaran, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan langkah-langkah penyusunan simpulan dari teks persuasif dengan tepat. 2. Menjelaskan maksud penulisan teks persuasif dengan tepat. 3. Menyimpulkan isi teks persuasif sesuai dengan cara penyajian teks persuasif dengan tepat. 4. Menuliskan persamaan dan perbedaan teks persuasif dengan teks eksposisi dengan tepat. Anak-anak, sebelum masuk pada materi berikut, terlebih dahulu anak-anak membaca teks berikut ini dan simpulkan isi teks tersebut. Ya, anak-anak sudah selesai. Lebih lanjut, anak-anak, kita melihat materi berikut ini. Anak-anak, di dalam kita menyusun sebuah simpulan teks persuasif, terlebih dahulu kita harus mengetahui A. Langkah-langkah penyusunan kesimpulan teks persuasif. 1. Membaca keseluruhan isi teks dengan penuh konsentrasi. 2. Mencatat bagian-bagian penting dari isi teks berdasarkan pertanyaan. 3. Memahami hubungan secara logis antara bagian yang penting. 4. Merumuskan simpulan isi teks secara ringkas dan jelas. Anak-anak, mari kita melihat contoh teks berikut ini. Keluarga menjadi wahana utama pewarisan peradaban dan budaya. Dalam keluarga dibentuk dan dipraktikkan nilai dasar hubungan antara manusia. Selain itu, di keluarga juga dipraktikkan kesalingpahaman hak dan kewajiban sesama sebagai anggota kelompok. Dengan demikian, mewujudkanlah keluarga sebagai subjek program pembangunan bangsa. Anak-anak, simpulan untuk isi teks di atas ini adalah keluarga merupakan tempat utama mewariskan adab dan budaya. B. Maksud penulisan teks persuasif adalah teks yang berisi pernyataan-pernyataan yang mendorong seseorang untuk mengikuti harapan atau keinginan-keinginan penulis. Seperti contoh teks berikut ini. Tubuh kita sangat membutuhkan berbagai macam vitamin dan mineral yang berguna bagi kebutuhan hidup kita. Vitamin dan mineral tersebut banyak terdapat pada makanan-makanan yang bergizi seperti buah, daging, susu, sayuran, kacang-kacangan, dan susu. Jika kebutuhan vitamin dan mineral tercukupi, maka kita menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Sebaliknya, jika kita kekurangan vitamin dan mineral, kita akan mudah terserang penyakit. Oleh karena itu, agar tubuh kita menjadi sehat, makanlah makanan-makanan yang bergizi. Selain itu, janganlah lupa mengimbanginya dengan olahraga yang teratur. Anak-anak, teks ini berisi pernyataan-pernyataan yang mendorong untuk mengikuti harapan-harapan atau keinginan-keinginan penulis. Seperti A. Agar tubuh kita menjadi sehat, makanlah makanan-makanan yang bergizi. B. Janganlah lupa untuk mengimbanginya dengan olahraga yang teratur. Anak-anak, sekarang kita masuk pada C. Simpulan isi teks persuasif sesuai dengan cara penyajiannya. Anak-anak, penyajian teks persuasif dibuat dengan menggunakan beberapa pola, yaitu 1. Pola pengembangan umum khusus. 2. Pola pengembangan khusus umum.
3. Pola pengembangan pertentangan. 4. Pola pengembangan contoh. Dan 5. Pola pengembangan sebab akibat. Anak-anak, di antara pola pengembangan tersebut yang paling banyak digunakan pada penulisan teks persuasif adalah pola pengembangan pertentangan. Pola ini dilakukan dengan mempertentangkan fakta atau bukti. Selain itu, ada juga pengembangan pola sebab akibat. Juga sering digunakan pada penyajian teks persuasif. Kemudian, pola pengembangan contoh sering juga digunakan pada pembuatan teks persuasif dengan cara memberikan berbagai contoh untuk memperkuat kalimat fakta. Anak-anak, mari kita menyimpulkan kedua teks berikut ini sesuai dengan cara penyajiannya. Teks 1, narkoba merupakan ancaman besar bagi generasi muda bangsa Indonesia. Dilihat dari sisi manapun, narkoba adalah barang haram yang sangat merugikan baik diri dari segi kesehatan fisik maupun mental. Sebagian pelajar menganggap mengonsumsi narkoba merupakan sebuah tren, dan bagi yang enggan memakainya dianggap ketinggalan zaman. Pola pikir yang salah semacam ini perlu diubah. Perlu adanya upaya untuk menyadarkan anak-anak kita tentang bahaya narkoba dan membalikan pola pikir mereka tentang narkoba itu sendiri. Bagi yang semula menganggap narkoba itu keren, menjadi pola pikir yang menganggap narkoba itu primitif. Mengonsumsi narkoba sejatinya adalah sebuah perilaku yang bodoh, bukan perilaku orang cerdas. Slogan-slogan yang mengampanyekan bahaya narkoba menjadi salah satu solusi yang dianggap efektif menyentuh kalangan pelajar dan anak muda. Contohnya seperti, narkoba itu enggak keren, narkoba itu primitif, keren itu berprestasi, bukan sekau sampai mati, dan lain-lain. Mari galakan gerakan anti narkoba untuk generasi yang sehat, cerdas, dan religius. Teks kedua, narkoba terdiri dari berbagai jenis, diantaranya yakni ganja, heroin, sabu-sabu, kokain, ekstase, dan diantaranya masih ada beberapa jenis baru. Dari jenis-jenisnya yang berbeda, masing-masing memiliki efek yang berbeda-beda pula. Namun, secara umum, obat-obatan ini bersifat adiktif atau kecanduan dan dapat menghilangkan kesadaran bagi penggunanya. Dampak psikis dari penggunanya biasanya akan selalu merasa cemas, gelisah, ketakutan, depresi, dan lain-lain. Mengonsumsi narkoba sangatlah merugikan dan berbahaya bagi manusia. Marilah bersama-sama kita juga, anak-anak dan keluarga kita, dari ancaman narkoba, bekali mereka dengan pengetahuan seputar bahaya dan kerugian yang didapat jika mengonsumsinya. Jauhi narkoba. Anak-anak, simpulan isi teks di atas sesuai cara penyajiannya adalah: contoh teks 1 menjelaskan tentang pola pikir sebagai pelajar yang menganggap bahwa mengonsumsi narkoba itu mengikuti perkembangan zaman. Isi teks ini mengajak pelajar dan anak muda untuk mengubah pola pikir mereka tentang narkoba, sehingga diharapkan para pembaca memahami bahwa menggunakan narkoba itu bukan perilaku orang cerdas, melainkan mengonsumsinya merupakan
cintakan kebodohan. Anak-anak, dari teks ini cara penyajiannya berdasarkan pola pengembangan pertentangan. Berikut contoh teks kedua menjelaskan tentang macam-macam jenis narkoba beserta dampak negatifnya. Isi teks kedua ini mengajak agar para orang tua menjaga anak-anaknya dari pengaruh buruk narkoba dan menjauhinya. Para orang tua diharapkan mampu memberi pemahaman terhadap anak-anak tentang apa itu narkoba, bahaya, dan kerugian yang ditimbulkan. Teks kedua ini cara penyajiannya berdasarkan pola pengembangan. Contoh, anak-anak, kita masuk pada D. Persamaan dan perbedaan teks persuasif dan teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi paragraf atau karangan yang di dalamnya terkandung sejumlah pengetahuan dan informasi yang disajikan secara singkat, padat, akurat, dan tentunya mudah untuk dipahami. Sedangkan teks persuasif adalah jenis paragraf yang bersifat mengajak, menghimbau, dan mempengaruhi dengan mencantumkan fakta, bukti, dan kalimat acak. Persamaannya adalah sama-sama memaparkan sebuah informasi. Anak-anak, mari kita melihat persamaan dan perbedaan dalam kedua teks ini. Teks pertama, gemar membaca. Membaca adalah jendela ilmu. Itulah ungkapan yang didengungkan oleh beberapa media dahulu. Pernyataan itu tepat karena buku atau literatur memang merupakan salah satu sumber ilmu yang utama. Untuk dapat menyerapnya, kita harus membaca. Sayangnya, Indonesia adalah negara dengan minat baca yang sangat rendah. Republika melaporkan pada tahun 2011 bahwa membaca indeks Indonesia hanya 0,001 atau 1 buku dibaca oleh 1.000 orang. Bandingkan dengan indeks baca Singapura yang menunjukkan bahwa 550 buku dibaca oleh 1.000 orang. Saya merasakan sendiri bahwa membaca sangat membantu meningkatkan kapasitas ilmu saya. Tiap gerak awal yang dilakukan menjadi lebih terarah. Wawasan pun semakin luas, membantu membesar cakapan, pergaulan, dan peluang-peluang rezeki pun banyak terbuka. Membaca juga merupakan bentuk ibadah kepada Tuhan karena dilakukan dalam rangka menuntut ilmu. Bahkan, membaca dapat membantu saya untuk lebih mudah dalam menulis. Teks kedua, bahaya narkoba. Merokok merupakan kegiatan yang merugikan bagi kesehatan. Terbukti sejumlah penyakit dapat timbul oleh aktivitas, misalnya serangan jantung, kanker, paru-paru, radang tenggorokan, impotensi, gangguan kehamilan, dan lain-lain. Terdapat lebih dari 4.000 komponen bahwa kimia yang ditemukan dalam sebatang rokok dan 250 diantaranya berbahaya bagi kesehatan. Selain merusak kesehatan diri sendiri, perokok juga mengganggu kenyamanan orang di sekitar perokok. Secara langsung, perokok merampas hak orang di sekitarnya untuk mendapatkan udara yang sehat. Hal ini tentunya sangat merugikan baik
untuk dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Rokok ternyata juga bukan barang yang murah untuk dibeli. Rokok dibanderol dengan harga 15.000 sampai 20.000 per bungkus. Tentu ini merupakan sebuah pemborosan untuk aktivitas yang sia-sia, bahkan merugikan. Banyak sekali kerugian yang ditimbulkan oleh rokok. Oleh karena itu, mari sama-sama kita ingatkan para perokok agar tidak merampas hak orang lain untuk menghirup udara yang sehat. Sehat itu sangatlah mahal. Akankah kita merusaknya hanya untuk kenikmatan sesaat? Mari jaga pola hidup sehat kita tanpa asap rokok. Anak-anak, perbedaan contoh isi kedua teks ini. Teks 1 termasuk contoh teks eksposisi karena isi teksnya mengandung sejumlah pengetahuan dan informasi yang disajikan secara singkat, padat, akurat, dan mudah untuk dipahami. Sedangkan teks 2 termasuk contoh teks persuasif karena isi teks bersifat mengajak, menghimbau, dan mempengaruhi dengan mencantumkan fakta dan bukti. Persamaannya, kedua teks ini sama-sama memaparkan informasi. Anak-anak, sampai di sini pertemuan kita akan bertemu pada minggu yang mendatang. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Mana? Ini. We are Spendubes. We are Spendubes. Kami dari SMP 12. Panas dingin tak jadi masalah. We are Spendubes. Anti mati gaya, boom. Who highest Spendubes?